Radiasi hambur atau scatter radiation adalah sebagian radiasi yang menyimpang dari radiasi sumber dan sebagian radiasi yang berubah karena energi radiasi yang ditransfer yang pada akhirnya radiasi tersebut akan hilang. Grid adalah suatu alat yang berfungsi menaikkan kontras radiografi dengan cara menyerap radiasi hambur dan meneruskan radiasi primer. Grid ratio adalah perbandingan antara tinggi PB dengan jarak antara PB1 dengan PB yang lain. Grid ratio ini berfungsi sebagai tolak ukur yang digunakan untuk kemampuan grid untuk mengeliminasi radiasi hambur. Tujuan penggunaan grid digunakan untuk memperbaiki kontras dengan cara mengeliminasi radiasi sekunder agar tidak sampai ke filem. Materi selanjutnya adalah sistem eksposi untuk radiografi. Faktor yang mempengaruhi eksposi terdiri dari 9 faktor. Yang pertama, tegangan QV. Yang kedua, arus MA. Yang ketiga, waktu eksposi. Yang keempat, MAS. Yang kelima, focal spot. Yang keenam, filtrasi. Yang ketujuh, FFD. Yang kedelapan, kolimasi. Dan yang 9, grid. Materi selanjutnya adalah silver recovery. Pengertian silver recovery merupakan suatu cara untuk mengambil perak dari larutan fixer. Keuntungan silver recovery yang pertama, keuntungan finansial. Dapat menghasilkan perak sekitar 5-7 gram atau liter. Yang B, keuntungan ekonomi. Keuntungan finansial dari penjualan perak dapat menjadi biaya tambahan pembelian film, cairan processing, dan lain-lainnya. Yang C, anti-polusi. Fixer yang sudah mengalami silver recovery jika dibuang ke alam sudah tidak berbahaya lagi untuk alam itu sendiri. Yang D, konservasi. Perak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, silver recovery bekas menggunakan metal exchange. Alat yang dibutuhkan: jerigen 20 liter, kain khas atau untuk saringan, drum. Yang ketiga, koi atau mangkok. Keempat, tang panjang. Yang kelima, boomer. Yang keenam, ember yang telah dialasi dengan seng. Yang kedelapan, masker. Bahan yang dibutuhkan: fixer bekas. Kedua, bahan kimia yang merek dengan dagang SN. Yang ketiga, boraks. Teknik pelaksanaannya: yang pertama, harus dilakukan tahap pengumpulan fixer bekas. Yang kedua, fixer yang sudah dikumpulkan dalam jerigen dituangkan ke dalam drum atau tong plastik. Setelah dimasukkan ke dalam drum, tahap selanjutnya adalah pengedapan lumpur perak dengan memasukkan SN ke dalam fixer. Yang keempat, memasukkan SN ke dalam drum yang berisi fixer bekas. Untuk 20 liter fixer dapat dimasukkan SN sebanyak 1 kilo. Yang kelima, yang perlu diperhatikan adalah proses pengedapan tersebut akan menghasilkan amonia yang menyengat. Oleh karena itu, drum harus ditutup setelah SN dimasukkan. Yang keenam, proses pengedapan berlangsung selama 3-4 jam. Yang ketujuh, setelah terdapat lumpur perak, maka tahap selanjutnya adalah pengambilan lumpur perak tersebut dengan proses penyaringan. Yang kedelapan, setelah disaring, lumpur perak tersebut dibakar dengan boomer dalam koi
dan ditambahkan borak secukupnya untuk mempercepat pemanasan. Setelah mencair, perak dimasukkan ke dalam ember yang berisi air agar bentuk perak menjadi butiran-butiran kecil. Yang ke-9 adalah hasil akhirnya adalah didapatkan butiran perak yang murni dengan kadar 99%. Oke, materi selanjutnya adalah duplikasi. Duplikasi adalah atau mengcopy sebuah radiograf atau membuat yang kedua dari radiograf yang pertama. Fungsi duplikasi yaitu untuk kepentingan medis, untuk kepentingan pembelajaran, untuk penelitian, dan untuk kepentingan demonstrasi. Jenis duplikasi memperkecil ukurannya sama persis dengan ukuran sebenarnya, membuat lebih besar dari ukuran sebenarnya. Bahan yang digunakan untuk menduplikasi film. Yang pertama, film asli yang akan diduplikat, film duplikat, sumber cahaya, plat gelas atau kaca bening. Teknik duplikasi, teknik fotografi adalah pembuatan film duplikat menggunakan cahaya lampu. A. Bahan yang digunakan, radiograf asli, film duplikat, sumber cahaya, peralatan tambahan, kaca dan meja berwarna hitam. Fungsi kaca yaitu menekan agar film duplikasi dengan film asli menempel sehingga tidak ada celah. B. Faktor yang mempengaruhi waktu expose. Yang pertama, densitas radiograf asli. Yang kedua, tingkat kecerahan dan sifat alamiah dari sumber cahaya. Jarak sumber cahaya dengan film yang diekspos semakin jauh jarak sumber, semakin lama waktu expose dan sebaliknya. Yang keempat, karakteristik film duplikat itu sendiri. Teknik radiografi adalah pembuatan film duplikat dengan sinar X. Alat yang digunakan adalah yang pertama, pesawat sinar X atau X-ray, film asli, kaset, film duplikat, kertas hitam sesuai ukuran. Susunan pembuatan film duplikat: screen depan, film asli, film duplikat, kertas hitam sesuai ukuran. Prosedur dan cara pengujian duplikasi. Prosedur yang digunakan dalam pembuatan duplikasi yaitu membuat foto polos, membuat foto mesh dengan cara yang pertama, letakkan foto polos menempel dengan screen depan. Di atas foto polos diletakkan foto unexposed. Yang ketiga, di atas foto unexposed kita lakukan kertas karbon. Yang keempat, setelah itu kaset ditutup sehingga kertas karbon menempel screen belakang. Yang kelima, diekspos dengan faktor expose yang telah ditentukan. Yang keenam, setelah film diekspos, film diprosesing dengan waktu yang relatif sebentar. Kesalahan pada hasil radiograf dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, foto terlalu gelap disebabkan oleh A. Overdevelopment atau konsentrasi cairan developer terlalu tinggi, waktu developing terlalu lama, suhu developer terlalu tinggi. Yang B. Overexposure, kesalahan setting exposure dan pengaturan waktu, jaringan pasien terlalu tipis. Yang C. Film berkabut, kebocoran cahaya ke dalam ruang gelap, kerusakan lampu setback, stok film lama, penyimpanan film yang kurang baik, kebocoran cahaya pada kaset.
Yang kelima, penampakan benda asing disebabkan oleh A. Kesalahan penanganan, film tertekuk, penanganan di kamar gelap tidak hati-hati. Yang B. Kesalahan pemrosesan, spot putih asing, kurang bahan saat perendaman film, setting mesin rusak, pasien menggigit film terlalu keras, kotoran pada anti-shipping screen. Yang keenam, penempatan posisi salah disebabkan oleh A. Penempatan paket film salah, posisi film terbalik, tidak berada di daerah yang dimaksud, film digunakan 2 kali. Yang B. Penempatan tabung X-ray salah, sudut tabung terlalu tinggi menyebabkan pemendekan bayangan, sudut tabung terlalu kecil menyebabkan pemanjangan bayangan. Yang C. Penempatan pasien salah, kesalahan posisi pasien pada unit panoramik. Pengertian sensitometri. Sensitometri adalah metode mengukur karakteristik respon film terhadap radiasi, baik cahaya tampak atau sinar X. Caranya, film diekspos dengan sinar X atau cahaya tampak dengan nilai eksposi tertentu untuk menghasilkan serial densitas. Kemudian film diproses dan hasil densitasnya diukur dengan densitometer dan dibuat sebuah kurva yang dikenal sebagai kurva karakteristik. Fungsi sensitometri: 1. Mengukur respon film terhadap eksposi dan processing. 2. Untuk mengevaluasi penggunaan faktor eksposi, film, IS, dan processing. 3. Menilai speed relatif dari film sinar X. 4. Untuk menilai karakteristik film pada kondisi tertentu. 5. Untuk mengevaluasi teknik faktor eksposi dan intensifying screen. Cara menentukan densitas: rasio transmisi. Apabila suatu film terkena sinar langsung, maka cahaya tersebut sebagian akan diteruskan atau ditransmisikan dan sebagian lagi dihambat oleh film. 2. Kurva karakteristik berupa grafik yang menunjukkan hubungan antara besarnya nilai eksposi yang diterima oleh film dengan densitas yang dihasilkan setelah film tersebut diproses. Cara membuat kurva: 1. Eksposi dan processing film. 2. Mengukur densitas yang dihasilkan. 3. Plotting kurva. Persiapan alat: yang pertama, metode time scale sensitometry. 2. Pesawat sinar X. 3. Film ukuran 24x30 cm plus kaset. 4. Timbal penutup lapangan penyinaran atau grid. 5. Densitometer. 6. Processing. 7. Kertas dan alat tulis. Yang 8. Metode intensity scale sensitometry. Metode intensity scale sensitometry dengan menggunakan step back. Yang pertama, siapkan kaset 24x30 yang telah terisi film. Letakkan step back di atas kaset. Yang ketiga, atur sentrasi pada pertengahan step back. Yang keempat, luas lapangan diatur secukupnya. Yang kelima, buat 4 kali eksposi dengan QV tetap 45 dan MAS berubah, yaitu 4, 8, 12, dan 16. Yang keenam, tiap kali eksposi, daerah yang tidak ingin terkena eksposi ditutup lutz timbal. Yang ketujuh, setelah selesai, film diproses dalam kamar gelap. Yang kedelapan, setelah kering,
film diukur densitasnya dengan densitometer. Yang 9, buatlah tabel seperti di atas. Sumbu vertikal merupakan densitas dan sumbu horizontal menunjukkan step. Yang ke-10, plotting kurva. Dengan menggunakan sensitometer. 1. Proses sensitometer dilakukan di kamar gelap. 2. Keadaan di kamar gelap benar-benar gelap atau lampu pengaman safe light dimatikan. 3. Ambil selembar film, kemudian film tersebut diekspos dengan menggunakan sensitometer. Yang keempat, kemudian film dicuci dengan suhu dan waktu standar. Yang kelima, setelah kering dicatat densitas masing-masing dan step. Faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap bentuk dan posisi kurva karakteristik. Yang pertama, jenis film yang digunakan. Yang kedua, kondisi pengolahan film. Yang ketiga, spektrum radiasi elektromagnetik yang digunakan untuk eksposi. Yang keempat, KIPI yang digunakan dalam menghasilkan seri eksposi jika menggunakan step wax untuk menyusun seri eksposi tersebut. D. Karakteristik film. Yang pertama, resolusi menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan gambar secara akurat. 2. Speed. Speed adalah jumlah densitas pada film dihasilkan oleh jumlah exposure ditentukan oleh sensitivitas film terhadap exposure atau kontras. Yang ketiga, latitude adalah kemampuan sebuah film untuk mencatat suatu jangka eksposi dengan rentang tertentu. A. Latitude film menggambarkan selisih antara batas dan bawah log eksposi relatif. Latitude expose adalah toleransi film terhadap kesalahan pemilihan faktor eksposi seperti KIFI, MAS, waktu FFD pada saat eksposi dilakukan.